Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurita Deka Putri dari tingkat 2A TLM Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bagian perusahaan dari mata kuliah Bisnis dan Kewirausahaan Lab. Baiklah, saya yang pertama akan menjelaskan mengenai bagian perusahaan. Nah, bagian perusahaan itu pertama terdiri dari yaitu CEO, lalu General Manager. Nah, General Manager akan terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah Manajer HC. Nah, Manajer HR ini terdiri lagi menjadi Staff Recruitment, Staff Pengawasan, Staff Reward. Yang kedua, Manajer Sales dan Marketing. Manajer Sales dan Marketing terbagi menjadi 4, yaitu staf promosi, staf penjualan, staf distribusi, dan staf pengajuan. Lalu yang ketiga yaitu manajer operasional. Manajer operasional terdiri lagi menjadi 3 bagian, yaitu supervisi produk B, supervisi produk C. Lalu yang terakhir yaitu manajer finance. Manajer finance terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian staf kasir, staf pembukuan, dan staf akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari setiap bagian-bagian yang terdapat di perusahaan. Pertama yaitu fungsi dari CEO. CEO berfungsi untuk menyusun strategi dan visi, lalu menjalin hubungan dan kemitraan strategis, kemudian mengevaluasi setiap kinerja manajer, menyetujui kebijakan yang dibuat manajer, menentukan metode dan standar kinerja perusahaan, menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Lalu bagian General Manager bertugas untuk membantu direktur dalam membuat kebijakan dan perencanaan kinerja perusahaan. Kemudian General Manager bertugas untuk mewakili direktur dalam membuat perjanjian dengan perusahaan jika direktur berhalangan hadir. Kemudian Manajer HRM. Manajer HRM bertugas untuk bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan, mengadakan pembukaan lowongan kerja, melakukan interview, memilih dan mengumumkan karyawan yang terpilih dari hasil rekrutmen dan membagikan mereka pada penempatan kerja yang sesuai. Kemudian bertanggung jawab dalam menjaga kualitas kinerja karyawan, meningkatkan motivasi kerja, dan mengevaluasi kerja karyawan. Kemudian manajer HRM juga bertugas untuk bertanggung jawab dalam merekomendasikan kenaikan jabatan atau gaji atas evaluasi kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir, tugas dari manajer HRM yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang sudah tidak berdedikasi untuk perusahaan. Lalu yang keempat, manajer marketing. Manajer marketing bertugas untuk merencanakan, mengontrol, dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran untuk mencapai target penjualan dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. Lalu yang kelima, manajer operasional. Manajer operasional bertugas untuk mendukung seluruh kegiatan operasional dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja, melakukan analisa kebutuhan anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas dan sarana prasarana aktivitas penunjang perusahaan. Kemudian tugas dari manajer operasional lainnya yaitu membina hubungan dengan para vendor atau supplier barang dan jasa, fasilitas atau prasarana kantor. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tugas dari manajer finance. Manajer finance bertujuan untuk memonitor, mengumpulkan data, dan menganalisa kas perusahaan, lalu memastikan kelancaran hubungan baik dengan pihak perbankan, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan, lalu mengkoordinasi dan mengkontrol perencanaan pembayaran kewajiban pajak perusahaan. Dan yang terakhir, tugas dari manajer finance adalah mengontrol penggunaan anggaran untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang pada perusahaan. Tujuan jangka pendek pada perusahaan yaitu
mencapai target pelanggan yang telah ditentukan. Lalu, membangun brand produk yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua kalangan pasar. Lalu, peningkatan penjualan pada setiap tahunnya. Nah, tujuan jangka panjang dari perusahaan yaitu menjadi salah satu leader di Indonesia, mengembangkan perusahaan hingga ke area yang lebih besar dan melakukan quality control untuk menjaga kualitas agar tetap memiliki kualitas yang efisien dan konsisten. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagian perusahaan pada mata kuliah bisnis dan kewirausahaan lab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.